Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kimia terapan prodi PHPT atau mungkin BTP, karena saya ngajari di dua kelas jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan 4 pelarut yang berbeda. Ini kebetulan saya sudah dapat datanya. Di dalam ekstraksi daun tanaman, tanamannya tanaman Uncaria gambir Rox, ya. Ini adalah tanaman yang termasuk di antara tanaman-tanaman perkebunan. Ya. Jadi untuk teknologi pertanian direkomendasikan untuk mengambil praktikum atau riset yang semuanya terkait dengan tanaman perkebunan. Nah, ini Uncaria gambir kita melakukan ekstraksi, prosedurnya prosedur maserasi. Ya. Ekstraksi itu banyak jenisnya. Jenisnya ada yang prosedurnya maserasi, ada yang perebusan, ya, ada juga yang menggunakan destilasi, ya, atau perkolasi dan seterusnya. Ya. Nah, praktikum yang kita kerjakan adalah ekstraksi prosedur maserasi dengan perendaman. Ya. Dengan 4 pelarut yang berbeda, yaitu metanol, etanol, etil asetat, dan heksan. Jadi alasannya adalah kenapa rendemen itu berbeda, ya. Alasannya karena kelarutan dalam air, sifat kelarutan dalam air di antara 4 pelarut ini berbeda-beda, ya. Yang paling tinggi tingkat kelarutannya metanol, 57,10 mg per mililiter. Kalau mau dibuat liter ya bisa 57,10 gram per liter, gitu ya. Demikian juga etanol, etanol di bawah metanol, kemudian berkurang etil asetat dan heksan paling kecil, ya. Karena ini berbanding lurus dengan kepolaran, ya. Semakin polar semakin mudah larut dalam air. N-heksan ini non polar dia, ya, non polar, maka sukar larut dalam air, ya. Etil asetat ini eh, sebagian yang larut dalam air, ya, kecil 17, tapi tidak sekecil heksan. Kemudian etanol ini agak naik 39, dan yang paling tinggi 57,10 mg per mililiter dimiliki oleh metanol. Terus bagaimana cara mendapatkan data ini? Nah, ini ya. Untuk mendapatkan data ini tentunya kita menggunakan beberapa software berbasis website, ya. Softwarenya gratis, tinggal Anda menggunakannya saja. Nah, angka 57 sampai 0,2 ini diperoleh dari ini, ya. Jadi ini di copy ke sebelah kanan, pastekan, kemudian klik kanan, ya. Di kanan format cell, ambil yang number belakang desimalnya 2, ya, diokekan. Nah, berubah jadi gini, ya. Ini dari yang sebelah kiri ini, ya. Nah, pertanyaannya dari mana nih angka-angka ini? Ya, angka-angka ini diambil dari dua tahapan, ya. Saya jelaskan. Tahapan yang pertama, kita buka dulu eh, website yang namanya PubChem, ya. PubChem ini kepunyaan negara Amerika Serikat, ya. Database terbesar di dunia. Untuk metanol kita ketikkan saja di sini, ya, di search for metanol, maka ke enter kita akan keluar datanya, berat molarnya 32 gram per mol, kemudian nama IUPAC-nya metanol. Nah, di sini ada isomeric smile, ya, kode smile-nya CO, ya. CO ini kita kopikan, nah, ke sini, ya, kode smile, ya. Ya, etanol masukkan ke sini, diketik enter, keluar data. Nah, kode smell-nya CCO. Ya, ini ada berat molarnya, ada namanya, ada isomeric smell-nya. Isomeric smell-nya kita kopikan ke sini, ya. Demikian juga untuk yang etil asetat. Ya, ini, ya, etil asetat. Ini, ya, sudah dikopikan, ya. CCCC berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, setelah dikopikan, sudah lengkap ini kode smell-nya.
ya, dan masing-masing satu-satu kita kopikan kode smelnya ini ke dalam website SwissAdMe. Nah, ini ya, SwissAdMe. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, kita mulai dari metanol dulu ya. Kecilkan ya layarnya supaya jelas. Ya, ini layarnya sudah jelas. Nah, ini adalah kode smile metanol. Ya, kursornya taruh di belakang. Kalau sudah warnanya merah, diklik kerannya ini ya. Diklik keran sekali saja, nanti dia akan keluar datanya seperti ini. Nah, di sini ada water solubility ya. Berbagai macam metode ini. Ada siapa ini? Delani CS 2004. Ada juga Ali J et al 2012. Nah, ini yang lebih muda 2012 ya. Kemudian ada lagi siapa ini? Program version courtesy silikos. Ya, nah, saya pilih yang paling ke atas dulu lah ya, yang paling gampang ya. Yang paling atas, kita pilih yang solubility ini ya. Ini angkanya kita kopikan ya, kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, ini harganya ya, kelautan dalam air. Demikian juga yang etanol, ya kode smelnya kita kopikan, kita masukkan ke Swiss Adme. Nah, ini ya, DCO ini kode smelnya etanol. Kita run, keluar data seperti ini. Solubility 3,9 pangkat 10 plus 1. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke data Excel tadi. Ya, nah ini. Demikian juga yang etil asetat, kode smelnya kita kopikan, kita masukkan ke, nah ini ya etil asetat. Nah, ini bentuk senyawanya ya, struktur senyawanya seperti ini etil asetat ya. Kode smelnya ini enter di run, kemudian keluar solubility kelarutan dalam air 1,7 10 pangkat 1 ya. Nah ini ya. Kemudian terakhir n-hexan ini kode smelnya ini ya 6 C-nya 6, kemudian kita run. Nah, ini harganya solubility 2,0 10 pangkat 1 ya. Hasilnya ini kita rubah ke desimal. Inilah yang menyebabkan perolehan rendemen itu berbeda-beda ya. Berbeda, tidak sama ya. Maka senyawa-senyawa yang kelarutannya mirip dengan metanol dia akan masuk ke metanol. Senyawa-senyawa yang mirip dengan etanol maka dia masuk ke etanol kelarutannya ya. Ada 18 senyawa yang ada di dalam pencarian gembir di video sebelumnya ya, yang sudah kalian kerjakan tugas mandirinya. Demikian juga etil asetat, senyawa-senyawa yang pelarutannya mirip dengan etil asetat maka dia masuk ke pelarut etil asetat. Dan seterusnya, ya, yang paling sedikit itu N-heksan ya. Perolehannya sedikit, berarti senyawa yang larut dalam heksan dari daun pencarian gambir itu memang tidak banyak. Nah, ini penjelasan tentang kenapa perolehan rendemen itu berbeda. Jawabannya apa? Karena kelarutan pelarut di dalam air. Terus bagaimana kalau ini dijadikan dasar teori? Ya berarti ada jurnal yang menyebutkan PubChem dan Swiss Adme. Ya, mau satu jurnal boleh, dua jurnal boleh, silakan cari. Salah satu contohnya jurnal terindeks Copernicus. Ya, uh, analisis bioaktivitas antioksidan dan anti kanker tanaman gamal, metode in silico dasar. Ya, ini kebetulan saya sendiri penulisnya. Di saya menyebutkan database apa namanya, PubChem ya. Ini PubChem ini, ya, PubChem, Swiss Adme juga saya sebutkan. Nah, ini jurnal saya bisa kalian jadikan sebagai daftar pustaka ya, misalnya Iskandar, Dodi titik tahun 2024, judulnya apa? Analisis bioaktivitas antioksidan dan anti kanker tanaman gamal metode in silico dasar. Ya, setelah itu titik nama penerbitnya apa? Nah, ini nama penerbitnya. Ya, Agroscience, ya, singkat ya, Jurnal Ross Agroscience. Jurnal Ross Agroscience. Volume 1 nomor 2 ya. Halamannya dari sampai dengan 96 ya, tentang pencarian gambir hanya beda tanaman saja ya. Jadi mulai dari
RevSec Family, kemudian saya gambar menggunakan ChemDraw, kebetulan saya punya software ini berbayar. Kemudian dari ChemDraw untuk mendapatkan kode smile saya masukkan ke SwissAdme. Kemudian dari SwissAdme masuk ke pas online, kemudian saya masukkan data ke Excel, lalu datanya kita olah. Ini ya, ini ada sekitar berapa senyawa ini ya. Tanaman gamal itu ada di sekitar daerah Untan, jalan daerah Untan itu ya. Nama nama lokalnya Teresede kalau nggak salah ya. Tanaman gamal Teresede. Nah ini bisa jadikan kalian sebagai daftar pustaka karena menyebutkan PubChem dan SwissAdme ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memperjelas kenapa menggunakan 4 jenis pelarut yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.